Ngomongin Korea Utara, kita semua hampir sudah tahu apabila negara yang satu ini adalah negara yang suka menutup diri dari sorotan negara-negara lain. Tak mudah untuk memasukinya dan nyaris mustahil bagi rakyatnya untuk keluar dan membaur dengan warga dari negara lain. Namun meskipun begitu, selalu ada saja bocoran tentang kondisi negara yang dikuasai rejim Kim Jong-un tersebut sob. Seperti penuturan dari pembelot mantan warganya atau juga dari orang yang pernah berkunjung ke negara tersebut. Dan berikut sejumlah fakta menarik tentang Korea Utara, negara yang dianggap lebih mementingkan memiliki senjata nuklir daripada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Tak bebas mengakses internet. Nah sob, kita semua sudah tahu apabila internet untuk sekarang ini sudah berisi jutaan domain di dalamnya. Namun ternyata sob, di Korea Utara hanya ada 28 situs web yang diperbolehkan untuk diakses oleh warganya tersebut. Itu pun berkisar pada situs web yang biasa saja, semisal tentang asuransi, pendidikan, perawatan manula, berita, dan tip memasak. Bahkan selain itu juga internet tidak mudah diakses dari rumah, karena di Korea Utara sendiri komputer adalah barang yang sangat mahal dan harus dibeli dengan memakai surat izin. Maka sudah tidak heran sob apabila dari jumlah penduduk Korea Utara yang mencapai 25 juta jiwa, namun hanya beberapa ribu orang saja yang bisa mengakses internet di rumahnya. Gaya rambut meniru Kim Jong-un. Pemerintah Korea mengatur kehidupan warganya dengan begitu sangat ketat, termasuk urusan dalam hal mencukur rambut dari warganya. Seperti contoh sob, beberapa tahun lalu pemerintah Korea meluncurkan kampanye patriotik melawan kejahatan rambut panjang, yang mereka beri judul, "Mari memangkas rambut kita sesuai dengan gaya hidup sosialis." Kunjungan ke salon diawasi ketat para polisi rahasia di mana siapapun warganya harus taat dan patuh mengikuti gaya rambut yang ditetapkan negara tersebut. Di mana hanya 10 model gaya rambut untuk pria dan 18 model rambut untuk perempuan. Bahkan sob, khusus para mahasiswa laki-laki ada aturan khusus di mana mereka harus meniru gaya rambut yang semirip mungkin dengan pemimpin tertinggi Korea yaitu Kim Jong-un. Supporter bola sewaan. Mendapatkan cuti bukanlah hal yang mudah di Korea Utara, apalagi untuk keperluan liburan. Bahkan untuk keluar dari negara tersebut membutuhkan proses pemeriksaan yang sangat ketat, di mana tak semua orang bisa bermimpi dengan bebas untuk keluar dari negara tersebut. Namun, pemandangan yang cukup mengherankan terjadi ketika kita melihat ribuan warga Korea Utara hadir mendukung kesebelasan mereka dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan usut punya usut, ada laporan bahwa para pendukung itu sebenarnya adalah orang-orang sewaan, di mana warga Cina lah adalah supporter Korea yang dibayar oleh Korea Utara agar tampil sepatriot mungkin dalam laga Piala Dunia tersebut. Waduh, sampai segitunya kan sob? Pemilu abal-abal. Negara yang dikenal luas berada di bawah pemerintahan totaliter ini, ternyata sob, mereka juga bisa dikatakan rutin menggelar pemilu seperti negara-negara yang lainnya. Di mana di negara ini, pemilihan umum dilangsungkan setiap 5 tahun sekali. Namun yang membedakan pemilihan umum di Korea Utara, di mana pemberi suara hanya punya satu calon pemimpin tertinggi saja untuk dipilih sebagai pemimpin negara tertinggi di negara tersebut, yaitu Kim Jong-un. Di mana para rakyatnya harus memberikan suaranya, dan jangan coba-coba untuk tidak memilihnya, apabila tidak ingin diberikan hukuman yang sangat berat. Vonis untuk 3 generasi. Sistem hukuman di Korea Utara menerapkan hukuman pada 3 generasi, di mana bukan hanya mereka yang melanggar aturan, namun hukuman tersebut bisa berdampak pula pada keluarganya yang lain. Hukum di Korea Utara, jika seseorang melanggar hukum dan divonis penjara, maka seluruh kerabat terkait bisa mengalami nasib yang serupa. Menurut pandangan penguasa Pyongyang, jika ada orang yang melanggar hukum, terutama tahanan politik, maka seluruh keluarganya, termasuk kakek nenek orang tua dan anak-anaknya, akan mendapatkan hukuman serupa juga. Di mana aturan hukum 3 generasi ini telah dimulai saat kekuasaan Kim Il-sung pada tahun 1950-an. Nah, itulah sejumlah fakta menarik tentang Korea Utara, negara yang dianggap lebih mementingkan memiliki senjata nuklir daripada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. So, semoga setelah ini kita menjadi tahu dari apa yang belum kita tahu.
Seperti biasanya, terima kasih.